Dan untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Ketua Task Force atau Satuan Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Joko Widodo. Kemudian Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mbak Soza, Pak Joko, pemirsa semua. Selamat Baik. malam, Mbak Tessa, Pak Agung. Baik, saya mau ke Malam. Pak Joko Widodo terlebih dahulu. Pak Joko, Anda kan sebagai Ketua Satuan Gugus Tugas penanggulangan bencana dari BRIN ya. Nah, kalau dari perspektif Anda nih, kira-kira setelah melihat kondisi di lapangan, tim juga bekerja ya langsung turun ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menurut Anda, dengan kondisi yang ada, seberapa urgen sebenarnya wacana pembentukan Kementerian Penanganan Bencana ini? Ya, baik Mbak Sosa. Tentu kalau kami dari BRIN, Mbak Sosa, kami yang penting kami fokus ya pada pengembangan ekosistem riset dan inovasi di bidang kebencanaan. Dan tentu kami terus bekerja keras bagaimana kita bisa menemukan cara-cara baru, metode-metode baru dalam mereduksi bencana yang ada di Indonesia. Adapun terkait dengan wacana Menteri Bencana ya, memang itu sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 1 dan kami sangat mengapresiasi. Baik. Artinya yang penting tugas-tugas terkait dengan penanggulangan bencana melalui teknologi dan riset ini hanya akan menjadi fokus dan belum melihat juga ya seberapa penting dan seberapa mendesaknya ya. Nah, kalau dari kacamata pengamat mungkin akan lebih menarik nih kita gali nih. Mas Agung, melihat Ya, kondisi penanganan dan juga penanggulangan bencana di tanah air. Kita sudah punya sebenarnya BNPB dan juga kita lihat bagaimana BNPB ini memiliki jejaring yang sangat luas sampai ke tingkat paling rendahnya. Tapi kira-kira dengan kehadiran atau wacana pembentukan kementerian ini, apakah menurut Anda ini sudah tepat atau seperti apa? iya kalau secara teknis saya kira belum perlu Mbak Soza ya. Saya berharap memang yang diperkuat BNPB-nya semacam itu. Undang-undang kebencanaan kita, misalkan ambil contoh revisinya menyentuh pada tataran substantif bahwa ketika bencana akan masuk dalam kategori lokal, regional atau nasional itu ada indikator objektif yang ada yang melibatkan banyak ahli sehingga kita nggak berdebat kusir ya, tidak jelas ini bencana nasional atau bukan dan seterusnya. Nah, parameter itu harus dijelaskan di undang-undang kebencanaan kita dengan parameter yang objektif yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tentunya. Nah, itu yang perlu diperkuat. Kemudian juga soal ya early warning sistemnya Mbak Soza. Semacam itu mitigasinya diperkuat lagi, diperjelas lagi. Supaya apa? Kita nggak sibuk ya mengobati ataupun menanggulangi masalah ya, padahal dari hulunya itu paling penting. Nah, bagaimana peran BNPB supaya optimal, supaya kuat misalkan. Oh, anggarannya ditambah. Oh, kewenangannya diperjelas. Oh, apalagi gitu. Jadi kalau saya melihat urgensi pembentukan Kementerian Bencana di masa sekarang kurang pas saja gitu. Jadi saya dalam konteks ini agak berbeda pendapat dengan Pak Utut ya. Komisi 1 semacam itu harapannya fokus ke BNPB kita perkuat. Kalau mau ada hal lain ya revisi undang-undang kebencanaan kita supaya penanganannya lebih terintegrasi, lebih transparan, lebih jelas macam itu. Jadi yang paling dekat ya bagaimana menanggulangi bencana di Sumatera itu fokus kita, jangan ditambah fokus lain supaya elit-elit khususnya di DPR kan banyak fungsi itu fungsi legislasinya ya revisi undang-undang kebencanaan diperkuat. Nanti fungsi ya keuangannya budgetingnya ya bagaimana nih penyaluran pendanaan di masa-masa bencana seperti sekarang. Kalau bisa dipercepat, kalau bisa jangan terhambat birokrasi administrasi. Terus fungsi pengawasannya berarti anggaran yang 500 M kata Pak Purbaya standby atau 51 triliun kata Pak Purbaya harus diawasi, jangan sampai dikorupsi. Ini problem laten kita kan. Nah, terus fungsi DPR apa lagi misalkan? Fungsi representasi di dapil. Ya kalau bisa anggota-anggota DPR turun ke dapil berkantor di Sumatera, dapil-dapil di Sumut, Aceh, ya di Sumbar semacam itu. Jadi saya lebih melihat hal-hal yang substantif yang bisa dikerjakan DPR ketimbang yang sifatnya administrasi, birokrasi, institusional semacam itu dalam konteks kebencanaan sekarang yang butuh penanganan cepat, Mbak Soza. Jadi ya kalau kita fokus ke sana nanti nomenklatur baru, birokrasi Betul. gemuk lagi,
nanti menyedot anggaran lagi, nanti kerjanya butuh waktu lagi, transisi dan seterusnya. Jadi kalau saya yang karena sudah terjadi bencananya fokus pada penanganan. Mungkin sebagai pengantar begitu Mbak Soza. Baik, memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dia tidak cepat, tenaga, dan apalagi dana juga ini akan menjadi suatu hal yang dikalkulasi harusnya ketika mengusulkan adanya pembentukan nomenklatur yang baru ya. Nah, kemudian Pak Joko, Anda tadi mengatakan kalau dari pihak Anda hanya akan lebih fokus terkait dengan penanggulangan dampak bencana melalui teknologi dan juga riset. Nah, kalau begitu Pak, sejauh apa sebenarnya Anda sebagai peneliti ini juga merasakan dukungan pemerintah terhadap perkembangan dan juga memajukan teknologi yang bisa digunakan ketika menghadapi situasi kebencanaan ini? Apakah memang seharusnya ini juga harus menjadi atensi atau ada pandangan lain mungkin? Ya, saya kira di BRIN sendiri kami kan juga selama ini aktif ya melakukan riset dan inovasi di bidang bencana, dan itu juga secara pendanaan di BRIN kita diwadahi gitu ya. Dan itu juga yang kemudian kami kontribusikan dalam membantu saudara-saudara kita di Sumatera dengan teknologi yang kita punya. Misalnya yang sudah sering kami sampaikan di media juga ya, kami bekerja 24 jam nonstop bagaimana supaya kita bisa mengidentifikasi dengan menggunakan teknologi citra satelit baik radar maupun optik, dan itu juga kami sampaikan BNPB menjadi dasar bagi teman-teman BNPB dalam melaksanakan tanggap darurat. Dan kami tadi sore juga kemudian bergabung dengan Kementerian PMK ya, di mana kami semua akan bersinergi, semua lembaga untuk menyatukan data dalam kaitannya dengan bagaimana nanti kita merekonstruksi. Dan kemudian di sisi lain misalnya kami juga mengembangkan teknologi air siap minum ya, yang ini juga kami siapkan dan kami kontribusikan untuk membantu saudara-saudara kita. Dan kami juga mengembangkan teknologi pemetaan dengan drone dengan kemampuan jelajah sampai 100 km yang mungkin ini juga spesifik ya, dan kami kembangkan selama ini. Kami juga menyumbangkan satelit kami 8A2 di mana menjadi repeater orari ya, yang itu juga bisa membantu komunikasi di lapangan karena sulitnya komunikasi saat ini. Nah, hal-hal seperti itu yang akan terus kami kembangkan Mbak Sosa ya. Artinya kami fokus di riset dan pengembangan inovasinya, dan mudah-mudahan dengan begitu kita akan semakin tangguh ya dalam menghadapi bencana ke depan. Kira-kira begitu Mbak Sosa. Baik, lantas Pak sejauh ini melihat kondisi di lapangan sudah beberapa hari ya, kita lihat bencana ini juga mulai dilakukan penanganan mulai dari perbaikan infrastruktur dan hal-hal lainnya. Lantas kira-kira Pak, sejauh mana progresnya kalau dari sisi penggunaan teknologi dan juga riset untuk membantu kebutuhan warga? Apakah sudah bisa merata ke titik-titik bahkan yang terisolir juga sudah bisa dibuka dengan keberadaan teknologi dan juga riset ini? Ya, memang dalam hal membantu tanggap darurat ya, kita tahu ini sebenarnya yang garda depan kan teman-teman BNPB ya, dan kami support. Dan tentunya saat terjun ke lapangan, biasanya kami koordinasi dengan BNPB, mana-mana saja yang menjadi prioritas dari BNPB, dan itu menjadi dasar kami juga dalam menerjunkan lapangan. Memang sebenarnya kalau BRIN kami tentu menunggu arahan BNPB, nanti diarahkan kemana tim kita itu menjadi kewenangan teman-teman di BNPB. Kira-kira begitu. Baik. Nah, kemudian Mas Agung, kalau dari BRIN sendiri memang akan lebih fokus ke sisi teknologi dan riset, apalagi memang teknologi dan riset ini sangat dibutuhkan, apalagi untuk kebutuhan air bersih tadi seperti dikatakan oleh Pak Joko dan juga kemampuan untuk internet ya. Kalau dari Anda sendiri melihat mengapa sampai dengan saat ini sepertinya belum ada satu suara nih pemerintah, sangat berhati-hati kita melihat dari para politisi kita juga di Senayan untuk menanggapi terkait dengan apa yang terjadi di Sumatera ini. Apakah ada faktor politik juga menurut Anda? Mengapa sampai ada usulan muncul terkait dengan Kementerian Bencana? Mas Agung, apakah masih bersama kami?
Baik, mohon maaf pemirsa, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Kami akan coba perbaiki sambil kita menunggu. Saya ingin kembali ke Pak Joko. Jadi Pak Joko, kira-kira dengan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim BRIN, dalam hal ini kira-kira dananya masih perlu ditambah lagi nggak sih Pak? Dan dengan koordinasi yang selama ini apakah sudah cukup atau perlu ada improve mungkin? Ya tentu kalau seandainya kami disediakan budget yang lebih memadai ya, itu akan mempercepat riset dan inovasi kami di BRIN ya. Dan ini juga menjadi harapan kami semua, periset di BRIN. Dan mudah-mudahan ke depan memang ekosistem riset ini semakin menjadi perhatian bagi semua para pengambil keputusan, Mbak Sosa, sehingga kami nanti bisa berkontribusi lebih baik lah, kira-kira begitu. Baik. Mas Agung, apakah sekarang sudah bergabung dengan kami? Ya Mbak, sudah Mbak, tadi Baik, terputus. baik. Mas Agung, kalau kita lihat dari sisi faktor politik dalam menanggapi terkait dengan peristiwa bencana yang terjadi di Sumatera ini, apakah Anda melihat ada faktor politik yang cukup keras sepertinya sehingga suara-suara untuk penanganan bencana ini sepertinya masih banyak yang berbeda pendapat nih, baik itu dari pemerintah ataupun legislatif, bahkan muncul usulan Kementerian Kebencanaan ini. Dan ini kan tentunya juga akan semakin mempersulit jalur koordinasi ke depannya. Iya, saya melihat memang ada perdebatan di publik soal status bencana itu sendiri, Mbak. Kemudian perdebatan soal penanganan cepat tanggap dari pemerintah dalam konteks ini. Ada perdebatan juga soal ya kemarin DPR juga kita tahu ada arahan untuk membanding-bandingkan antara bantuan pemerintah dengan bantuan yang diberikan oleh influencer atau selebgram seperti itu. Jadi saya melihat hal-hal semacam ini perlu dijembatani oleh DPR agar tidak menguat atau mengemuka di publik, dan harapannya fungsi-fungsi yang dimiliki DPR bisa mereduksi ya apapun yang menjadi perdebatan yang kontraproduktif tadi. Karena kemarin sempat juga ada salah satu anggota DPR yang memberikan statement yang saya kira disayangkan semacam itu, sehingga membanding-bandingkan dan membuat ya kegaduhan yang tidak perlu di masyarakat. Jadi harapannya dengan ya DPR aktif tampil dan serba hadir di masyarakat, itu bisa meminimalkan beragam ekses yang mengemuka soal apapun ya, soal status bencana itu, soal tanggap daruratnya, soal hal-hal yang perlu kita mobilisasi supaya ya penanganan bencana ini semakin maksimal. Jadi itu semua kalau misalkan bisa dimediasi, bisa dikomunikasikan dengan baik oleh DPR karena mereka wakil rakyat di daerah bencana tersebut, maka harapannya beragam masalah bisa diminimalkan, bisa direduksi, Mbak Soza. Mungkin seperti itu. Baik, kalau begitu kira-kira Pak Joko, sampai dengan di titik ini apakah dari pihak Anda merasa perlu nggak sih kita memperbaiki terkait dengan pola penanganan atau mitigasi bencana dan dengan juga memperkuat komunikasi sinkronisasi antar lembaga yang terkait dulu, atau memang ada usulan lagi mungkin dari BRIN terkait dengan hal ini? Ya, saya kira pada intinya kita harus melakukan kita belajar dan kita harus melakukan hal yang semakin baik dan semakin baik itu Mbak Susa ya. Jadi saya kira apa yang terjadi pada minggu-minggu terakhir ini menjadi pembelajaran yang baik buat kita semuanya, dan tentunya menjadi tugas kita untuk berbenah diri gitu ya, semakin mengembangkan diri dan jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi di masa depan, kira-kira begitu. Baik, nah Mas Agung, kalau begitu kira-kira menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam merespons terkait dengan berbagai macam pendapat yang muncul di ruang publik? Tadi dari sisi peneliti kita sudah mendengarkan kurang lebih harus ada satu kesatuan, dan juga masih banyak pro kontra bagaimana pemerintah kita menangani bencana yang terjadi di Sumatera Utara ini dan juga di Sumatera Barat serta Aceh agar tidak menjadi akumulasi kekecewaan atau titik-titik yang bisa memicu adanya perpecahan. Bagaimana kira-kira menurut Anda idealnya pemerintah menanggapinya dan bersikap? Iya, dalam konteks DPR saya kira maupun pemerintah secara keseluruhan harus dikembangkan komunikasi yang empatik, Mbak Soza. Komunikasi yang lebih sensitif, yang punya sense of crisis yang optimal ya, supaya tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu, seperti yang kemarin anggota DPR sempat melakukan statement yang kontraproduktif. Yang kedua memang komunikasi yang transparan, ya apa adanya saja semacam itu. Jangan sampai jadian Pak Bahlil salah ya
menginformasikan soal ya listrik yang 93% itu ya kemudian di masyarakat bawah akhirnya menimbulkan ya lagi-lagi kegaduhan semacam itu. Jadi transparansi di sini ya apa adanya saja. Kalau memang baru 60%, sampaikan 60%, tapi ada progres setiap waktunya, setiap harinya semacam itu dikomunikasikan, apakah lewat BNPB, apakah lewat nanti Komdiji, atau lewat institusi resmi lainnya. Yang ketiga, komunikasi yang solutif. Ya, jadi empati iya, transparan juga, tapi juga harus memberikan dampak atau ya solusi-solusi di masyarakat yang terkena dampak bencana itu. Jangan sampai sekedar omong-omong saja, jangan sampai hanya sekedar wacana saja. Karena apa? Mereka menghadapi masalah demi masalah setiap harinya ketika bencana itu terjadi dan pasca. Ya, bagaimana mungkin penanganan ya, rekonstruksinya, rehabilitasinya, bagaimana nasib mereka di tenda-tenda pengungsian, bagaimana nanti mereka ketika sakit penanganannya. Jadi hal-hal semacam itu saya kira memang harus diintegrasikan di DPR mungkin lewat kesekjenannya, kehumasannya, semacam itu, atau lewat anggota-anggota DPR di dapil-dapil yang memang terkena dampak bencana. Nah, di pemerintah pusat bisa lewat Bakom, bisa lewat Komdiji, bisa lewat institusi lain yang relevan dengan tupoksi mereka. Sehingga masyarakat dapat update setiap waktunya, setiap detiknya, sehingga mereka tidak merasa sendirian Mbak Soja menghadapi ini semua seperti itu. Baik, memang ini menjadi sangat penting ya bagaimana baik itu legislatif ataupun eksekutif kita bergerak merespon apa yang terjadi di wilayah Sumatera. Nah, mungkin bisa di-spill sedikit ini Pak Joko, kira-kira dalam waktu dekat kita masih dalam proses masa tanggap darurat, apalagi kira-kira yang akan dikerjakan oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dari BRIN untuk wilayah-wilayah terdampak. Kira-kira goals-nya dalam waktu dekat ini ada targetkah? Baik, Mbak. Saat ini sebenarnya teman-teman sudah ini ya, sudah banyak berada di lapangan dan ada banyak tim, ada tim kesehatan, tim survei pemetaan untuk mitigasi ya, dan ini apa tim Arsinum juga dalam perjalanan ke sana gitu ya. Kami berharap bahwa dengan apa yang kami lakukan, misalnya terkait tim kesehatan ya, kami ingin membantu supaya kita bisa memitigasi penyakit-penyakit yang mungkin timbul ya di lokasi bencana. Karena biasanya pada saat terjadi bencana ketujuh nanti mulai muncul eh, apa namanya potensi penyakit bagi para pengungsi. Sehingga menjadi concern kami kemudian mengirimkan tim untuk bisa memitigasi. Harapannya nanti kita bisa mengantisipasi ke depan agar tidak semakin buruk. Kemudian untuk tim mitigasi penting artinya sekarang setelah kejadian bencana kita perlu memotret dengan cepat gitu ya area-area yang memang menjadi rawan karena uh, untuk misalnya banjir susulan kan masih mungkin terjadi ya dan itu harus kita antisipasi jangan sampai nanti menimbulkan efek yang semakin dampak yang semakin semakin buruk bagi masyarakat yang terkena dampak di sana saat ini. Baik, kalau begitu kita akan nantikan bagaimana pemerintah bekerja dan juga legislatif bekerja untuk mengatasi dampak yang terjadi baik itu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita harapkan tidak hanya saling lempar wacana ya, tetapi lebih baik sibuk untuk memperbaiki koordinasi sehingga dampak nyata ini bisa langsung dirasakan oleh semua masyarakat yang menjadi warga terdampak. Terima kasih Bapak Joko Widodo, Ketua Task Force Penanggulangan Bencana dari BRIN, dan juga Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.